Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Nah, setelah sebelumnya kalian sudah belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan bagian 1, yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan jalur pertempuran-pertempuran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan bagian yang kedua, yaitu melalui jalur perundingan atau perdamaian atau jalur diplomasi. Simak penjelasannya sampai habis ya. Tahukah kamu bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui jalur diplomasi atau perundingan atau perjanjian? Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan RI. Ingat anak-anak, salah satu syarat berdirinya sebuah negara itu adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dan setelah negara kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu negara-negara lain tidak langsung mendapatkan pengakuan. Oleh karena itu, Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan yang kedua, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang cinta damai, bukan bangsa yang senang berperang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan ini, maka ditempuhlah jalur diplomasi. Setelah sebelumnya menempuh jalur perjuangan fisik atau melalui pertempuran-pertempuran, di mana kalau pertempuran-pertempuran seperti itu selalu memakan banyak korban jiwa. Nah, apa saja bentuk-bentuk perjuangan diplomasi di Indonesia? Perjuangan secara diplomasi di Indonesia itu dilakukan melalui perundingan atau perjanjian. Ya, yang pertama ada perjanjian Linggarjati, yang kedua ada perjanjian Renville, yang ketiga ada perjanjian Rumroyen, kemudian yang keempat ada konferensi meja bundar. Nah, KMP ini merupakan puncak dari perjuangan diplomasi, sehingga negara kita sudah mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda namanya ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian tersebut dilaksanakan tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, berarti ini artinya wilayah Indonesia yang diakui Belanda itu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya itu adalah diakui sebagai wilayah Belanda. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, ini ada agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 itu bukan merupakan salah satu bentuk perjanjian anak-anak, tetapi agresi militer Belanda 1 ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati. Jadi intinya, pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Intinya, Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Mereka tidak mau lagi mematuhi isi atau hasil perundingan Linggarjati. Nah, akhirnya pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1. Jadi terjadi serangan oleh Belanda terhadap Indonesia. Kenapa? Karena Belanda mengingkari hasil perundingan Linggarjati, sehingga kembali terjadi pertempuran-pertempuran.
Pada tanggal 17 Agustus 1947, akhirnya Indonesia dan Belanda ini melakukan gencatan senjata. Ini atas rekomendasi dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gencatan senjata itu artinya penghentian tembak-menembak sementara ya. Jadi untuk sementara Indonesia dan Belanda ini melakukan gencatan senjata. Karena apa? Karena sudah banyak jatuh korban jiwa. Berikutnya perjanjian Renville. Ya, Renville ini juga merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Kenapa kok dinamakan perjanjian Renville? Ya, karena dilaksanakan di atas kapal perang Renville miliknya Amerika Serikat. Perundingan ini dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini merupakan Perdana Menteri saat itu. Sedangkan dari Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Hasil perundingannya apa saja? Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Sedangkan wilayah yang lain menjadi miliknya Belanda. Nah, dengan kata lain anak-anak, wilayah Republik Indonesia itu semakin sempit atau semakin kecil dengan adanya perjanjian Renville. Ya, kalau dulu di perjanjian Linggarjati itu yang diakui adalah Jawa, seluruh Jawa. Nah, ini hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya, kemudian Sumatera, Maduranya juga diakui menjadi wilayah Belanda. Nah, otomatis wilayah kekuasaan kita Indonesia itu semakin sempit. Ya, dengan kata lain perjanjian Renville ini sangat-sangat merugikan negara Indonesia. Kenapa? Karena wilayahnya menjadi bertambah kecil atau sempit. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kependudukan Belanda. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantonnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, karena Jawa Barat dan Jawa Timur sudah diakui menjadi wilayah Belanda, maka tentara ya TNI itu harus ditarik dari sana, tidak boleh berada di sana. Nah, berikutnya, lagi-lagi Belanda mengingkari hasil perundingan Renville sehingga terjadilah agresi militer Belanda II. Nah, ini ya, jadi agresi militer Belanda II ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian Renville. Agresi ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Ibu kota Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta diserbu dan para pimpinan seperti Bung Karno, Bung Hatta itu ditangkap. Nah, sebelum ditangkap, Presiden dan Wakil Presiden ini sempat memberikan mandat atau perintah kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang saat itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk kabinet dan mengambil alih pemerintah pusat. Ya, jadi Mr. Syafruddin Prawira Negara ini membentuk namanya PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Tujuannya untuk mengambil alih pemerintah pusat karena pusat pemerintahan Indonesia saat itu di Yogyakarta itu diserbu dan dikuasai oleh Belanda melalui agresi militer Belanda II ini. Setelah terjadi agresi militer Belanda II, akhirnya Indonesia dan Belanda kembali bertemu di dalam perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Ini diambil dari nama kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum ini dari Indonesia dan Herman van Rooyen ini dari Belanda. Tujuan perjanjian ini adalah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum diadakannya KMP atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasil perundingannya yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Jadi dalam perjanjian Rumroyen ini disepakati bahwa akan dilaksanakannya KMP atau Konferensi Meja Bundar di
Den Haag, Belanda. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi setelah sebelumnya dibentuk PDRI di Bukit Tinggi, sekarang pemerintah Republik Indonesia dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, ini adalah hasil perundingan Royen. Sekarang, ini puncaknya anak-anak ya. Diadakanlah konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Perjanjian ini dimulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 23 November 1949 di Den Haag, Belanda. Dan perjanjian ini, konferensi ini disahkan tanggal 27 Desember 1949. Jadi pada tanggal 27 Desember 1949 itu terjadi peristiwa pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. KMP bertujuan menyelesaikan masalah sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Konferensi ini dihadiri oleh pihak Indonesia, Belanda, dan PFO. PFO itu merupakan organisasi negara-negara buatan Belanda ya. Ketua delegasi Indonesia saat KMP adalah Bung Hatta. Hasil perundingannya apa saja? Yang pertama, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Jadi melalui KMP ini akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Ini pada tanggal 27 Desember 1949 sah ya, negara Belanda itu mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat yang saat ini bernama Papua diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Jadi ini persekutuan Indonesia dan Belanda atau kerjasama Indonesia dan Belanda. Kemudian yang keempat, Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan miliknya Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi ini kita juga dirugikan anak-anak ya. Kenapa? Karena hutangnya Belanda itu dialihkan ke Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia yang harus membayar hutang-hutang miliknya Belanda. Nah, sekian anak-anak penjelasan Bu Sulis tentang upaya mempertahankan kemerdekaan part 2, yaitu melalui jalur diplomasi atau perundingan atau perjanjian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.